Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Religi Akbar dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019. Di sini mungkin saya akan mereview mengenai makalah saya yang mengenai konsep pelayanan pay later dalam pandangan ekonomi Islam. Mungkin seperti yang kita tahu ya, bahwasanya banyak masyarakat di zaman sekarang itu apabila melakukan transaksi pembayaran apalagi online gitu, itu menggunakan pay later gitu ya. Karena memang di sini konteksnya memudahkan gitu dan juga praktis, tapi nanti juga kita bisa bayarnya nanti ketika kita sekarang sedang butuh barangnya mungkin ya. Tapi kita sedang tidak ada rupiah atau tidak ada uang, kita bisa menggunakan pay later tersebut seperti itu sebagai alternatif pembayaran yang dimana nantinya akan dibayarkan gitu di waktu tertentu seperti itu. Memang pada dasarnya kemajuan teknologi ini dapat memudahkan aktivitas masyarakat gitu ya dari masa ke masa. Kemudian dalam kemudahan ini pun masyarakat itu menggunakan teknologi transaksi ini salah satunya seperti pay later gitu ya. Mungkin saya sendiri salah satu pengguna pay later seperti itu ya. Dalam beberapa hal mungkin saya terkadang apabila saya perlu membeli ini, saya perlu membeli itu, ya sudah gitu, saya gunakan dulu pay later, nanti saya bayar nanti seperti itu. Di sini pun memang ada kaitannya dengan apa itu e-commerce, merupakan pemasaran barang dan jasa melalui digital seperti aplikasi yang sering kita temui seperti Shopee gitu ya. Sedangkan di sini Shopee tidak hanya melaksanakan e-commerce, tidak hanya melaksanakan penjualan online, bahwa menyediakan juga yang namanya pembayaran kredit seperti itu yang dinamakan Shopee Pay Later. Nah, di sini pun beberapa ada pembahasan mengenai rumusan masalah mengenai apa yang dimaksud dengan layanan pembayaran pay later, pandangan ekonomi Islam terhadap pay later itu sendiri, lalu sisi positifnya apa, lalu sisi negatifnya pun apa gitu. Dan untuk mengetahui konsepnya pun dan memahami pandangan dari ekonomi Islam itu sendiri seperti apa gitu ya, mengenai mengenai pay later itu sendiri gitu. Mungkin di sini kita bahas mengenai pay later menurut Prastiwi dan Fitria pada tahun 2021, bahwasanya pay later adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform vintage saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari e-commerce, ticketing, liburan hingga marketplace yang memfasilitasi perbelanjaan dan liburan seperti itu. Dan di sini pun ada definisi mengenai pengertian akad court gitu ya. Dalam definisinya menurut Santi Deilani Rahmawati tahun 2020, bahwasanya akad court adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jadi pengertian qard itu menurut istilah para ulama pun ada ya gitu. Bahwasanya menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan suatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, di mana harta harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima seperti itu. Jadi tidak ada tambahan gitu atau pengurangan gitu. Ada dua, yaitu mazhab Hanafi yang berpendapat bahwasanya akad qard adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang lain tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama, seperti itu. Terus yang ketiga, dari mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwasanya qard kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Lalu dalam mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan yang mengembalikan gantinya, seperti itu. Ada beberapa keuntungan sendiri dari pay later, mungkin saya juga sudah tahu gitu, mungkin kawan-kawan sudah tahu apa ya keuntungan dari pay later itu sendiri ya. Mungkin yang pertama, proses yang cepat dan praktis gitu ya. Di sini mungkin yang sudah berbelanja mengenai berbelanja di marketplace atau di e-commerce gitu, bahwasanya pay later ini pun menawarkan syarat yang mudah, cukup KTP gitu ya, untuk pendaftarannya sendiri, lalu bayar juga tinggal saya beli barang ini, oke, metode pembayaran dengan pay later gitu. Jadi di sini pun ya apabila saya mau membeli barang ya, tidak ada uangnya tapi saya ada kartu kreditnya gitu, tapi berbentuk digital seperti itu.
Jadi sangat cepat dan praktis gitu ya, tidak perlu ribet-ribet, tinggal daftar saja lalu tinggal beli ya. Nantinya pun praktis gitu, tinggal klik-klik saja gitu ya. Lalu yang kedua, jangka waktu yang bervariasi sendiri gitu. Ada yang istilahnya kita mencicil gitu. Mencicil mungkin kalau yang saya tahu di Shopee Pay Later itu mencicil bisa dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam 12 bulan kayak gitu ya. Jadi kita bisa membayar, tidak perlu langsung langsung misalnya kita beli HP dengan harga 2,5 juta, kita harus bayar full di bulan depan, tidak gitu. Di situ kita bisa untuk bagaimana caranya kita bisa mencicil gitu per bulannya seperti itu. Dan terkadang kita mendapatkan kita ya terkadang beberapa dari kita selalu mendapatkan promo menarik gitu ya dari penggunaan pay letter tersebut gitu. Jadi ketika kita membeli suatu barang, oh ada promonya nih, jadi harganya lebih murah, jadi kita bayar pun lebih murah seperti itu. Namun memang di sini ada beberapa istilahnya beberapa hal negatif, bukan kerugian, kekurangan gitu, dampak negatif dari penggunaan pay letter itu sendiri, yaitu yang pertama menjadi lebih boros gitu. Ketika kita sekalinya kita belanja pun itu menyebabkan kita, oh saya punya pay letter nih gitu, saya ingin membeli barang ini, ya sudah saya beli saja gitu karena ada pay letter, jadi nanti saya tinggal bayar gitu. Sedangkan ini berdampak bahwasanya nanti kitanya jadi lebih boros, kita beli-beli terus dengan jumlah kredit yang besar gitu, mungkin jumlah kredit 3 juta atau 5 juta, jadi kita berbelanja terus yang ya terus menerus sampai mungkin ya uang di sisa kredit itu pun berkurang gitu, dan akhirnya kita jadi boros gitu. Dan kita nantinya kedepannya harus selalu membayar seperti itu. Terus juga dapat menambah hutang yang tadinya kita bisa jual beli gitu. Untuk akad jual beli itu kita menggunakan uang sendiri meskipun ya terbatas gitu ya, tapi di sini kita jadi menambah hutang yang harusnya kita uangnya mungkin untuk tabungkan, mungkin untuk masa depan dan lain-lain. Jadinya kita menambah hutang, dan uang yang kita punya pun kedepannya jadi untuk itu gitu. Seperti itu. Memang di sini layanan paylater sendiri sudah sangat menjamur dan menjadi layanan yang diminati masyarakat Indonesia, terutama kalangan-kalangan muda yang selalu melakukan perbelanjaan online gitu ya. Sedangkan memang banyak produk-produk yang menarik perhatian dari masyarakat muda sendiri gitu. Mungkin paylater juga hadir bukan hanya pada produk barang saja, mungkin juga jasa seperti itu, dan juga dalam makanan gitu. Bisa juga kita ketika membeli makanan, oh kita menggunakan paylater, itu bisa dilakukan gitu. Karena memang pelayanannya tidak hanya barang saja gitu, jasa juga bisa, dan juga mungkin untuk makanan bisa seperti itu. Namun pendapat pertama mengenai paylater, jual belinya dilarang jika tidak ada harga pasar gitu. Ada beberapa pendapat bahwasanya mengenai paylater itu jual belinya dilarang jika tidak ada harga pasar, dalam arti seperti ini. Uh, ada pendapat dari Jamahirul Ulama, hampir semua ulama gitu ya, dari 4 mazhab, bahkan An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal atau batil gitu ya. Tidak dilarang dan tidak diperbolehkan maksudnya gitu. Alasannya bahwa saya memang karena ketika akan dilakukan, harga barang harus jelas gitu. Jadi ketika kita membeli segini dengan harga 50.000, ketika menggunakan kredit mungkin jadi kita tidak tahu ternyata harganya agak lebih mahal sedikit gitu. Jadi oh dari 80.000 ternyata ketika dikreditkan selama 3 bulan harganya menjadi ketika digabungkan biaya selama 3 bulan itu menjadi misalnya 85.000 atau 89.000, sedangkan itu apabila tidak diketahui oleh individu atau oleh masyarakat menjadi batil gitu ya. Harga barang pun di sini harus jelas. Jika harga barang tidak diketahui kedua pihak, maka termasuk jual beli goror, dan Islam melarang jual beli goror gitu. Jadi konteks haram di sini itu apabila harga tidak diketahui, ketika harganya segini ternyata dipayletterkan atau dikreditkan menjadi naik harganya gitu, dan kita tidak tahu di situ. Disitulah jadi dilarang untuk akad jual belinya sendiri gitu. Adapun di sini pendapat kedua, jual belinya dinyatakan sah apabila ada harga pasar. Dalam Hardianti tahun 2027, Syekhul Islam menjelaskan
Transaksi yang total harganya diketahui belakangan, seperti masyarakat membeli roti, lauk, buah, daging, atau komoditas lainnya dari tukang roti, penjual daging, atau penjual buah atau yang lainnya, dan mereka ridho untuk membayar harga pasar, yaitu harga umum berlaku di masyarakat, dan itu sesuai standar normal yang berlaku untuk barang tersebut, di waktu tersebut, dan di tempat tersebut. Jumlah beli seperti ini sah, sebagaimana keterangan Imam Ahmad, meskipun dalam mazhab beliau ada perbedaan pendapat memang. Apabila dalam pendapat kedua di sini lebih mendekati dalam istijad di atas, yang dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan gitu. Dengan pembiayaan syariah, jenis ini pun diperkenankan menurut syariat dengan cara-cara tertentu. Yang pertama yaitu penjual memberikan informasi harga barang pada setiap transaksi dan jual beli dianggap sah apabila pembeli menerima kepemilikan barang tersebut. Yang kedua, jika penjual tidak mengungkapkan harga barang yang dijual, maka pembeli wajib tahu bahwa harga barang tersebut sesuai dengan harga yang ada di pasaran, dan harga barang tersebut harus spesifik dan harganya tidak berubah-ubah sehingga tidak membedakan jual beli dengan harga yang lain, seperti itu. Dan yang ketiga, jual beli dianggap sah sekalipun harga barang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli dan pembeli menyetujui berapapun harga yang ditentukan oleh penjual. Tetapi harga barang tersebut harus tetap sesuai dengan harga di pasaran, karena bila terjadi perbedaan yang terlalu signifikan, seperti itu. Di sini pun ya kita bisa lihat lah ya contoh-contoh bahasanya beberapa masyarakat di Indonesia menggunakan pay letter. Ada yang tidak mengetahui bahwasanya ternyata ketika menggunakan pay letter dicicil 3 bulan harganya menaik gitu. Dan kita kiranya ya sudah sama saja gitu untuk membeli barang harga 45.000 dicicil 3 bulan, dikiranya mungkin per bulannya cukup 15.000 saja, tapi ternyata tidak gitu. Ternyata tidak 15.000 jatuhnya, itu jadi ada kelebihan beberapa persen yang ditentukan oleh lembaga penyedia dari jasa penyedia dari pay letter itu sendiri, seperti itu. Jadi ada persenan untuk persenan untuk biaya, seperti itu, untuk pembelian ini sendiri gitu secara pay letter gitu. Dan di sini kesimpulannya bahwasanya konsep pay letter saat ini tengah digemari oleh masyarakat dengan konsep utama beli sekarang bayar nanti. Hal ini menjadi tawaran yang menggiurkan bagi masyarakat. Jual beli dengan cara ini di mana konsumen atau pembeli membeli atau mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang telah disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli istijror. Jual beli istijror diperbolehkan di mana harga sudah ditentukan dan semua harga dibayar ketika akhir periode sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan penjual atau pemberi layanannya tersebut. Namun meskipun terkesan memudahkan konsumen, pay letter harus digunakan dengan bijak, karena memang kemudahan yang ditawarkan bisa menimbulkan pemborosan dan pemupukan hutang. Sedangkan memang di sini konteksnya apabila umat muslim boros, itu tidak bijak, tidak mulia. Bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai keuangan. Itu harusnya kita lebih pentingkan ke yang lebih wajib gitu, ke yang lebih pokok, dibandingkan kita harus membeli barang-barang yang dimana di sini konteksnya tidak penting tapi kita inginkan gitu, dan itu jatuhnya menjadi pemborosan gitu dalam pengelolaan keuangan. Dan juga yang seharusnya kita tidak berhutang gitu, kita harusnya menahan diri untuk tidak berhutang ke siapapun gitu, dan tetap mengusahakan keuangan sendiri. Di sini secara tidak langsung kita berhutang pada pay letter itu sendiri, penyedia layanan pay letter itu sendiri. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.